wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua yang berada di seluruh Nusantara bahkan dunia. Nah, kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan suatu materi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Hal ini pasti ditemui di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Kali ini saya tidak sendiri, saya Ananda Agustina dengan NIM 202460017, mahasiswa psikologi semester 1 kelas A Universitas Muria Kudus, bersama rekan saya yang cantik-cantik ada. Halo, perkenalkan, aku Selvia Inuntias dengan NIM 202460008. Dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Syarifatul Lailyam dengan NIM 202460001 dari Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Psikologi semua. Tadi kan aku bilang situasi yang mungkin kita hadapi ya teman-teman. Nah, Iya. kira-kira apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Anak yang pinter banget mungkin. Bisa jadi. Atau anak yang punya bakat istimewa? Iya, betul. Nah, anak berbakat istimewa. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak apa sih anak berbakat istimewa? Ayo, ada yang tahu apa enggak ya? Iya. Coba katakan. Katakan peta. Gimana? Hah? Anak difabel? Anak difabel? Apakah anak berbakat istimewa itu sama dengan anak difabel? Beda ya teman-teman. Salah, teman-teman. Itu salah, itu beda. Jadi, anak berbakat istimewa itu apa ya, Kak? Apa ya? Yuk kita bahas di selanjutnya. Oke deh, sekitar. Nah, ngomong-ngomong anak berbakat istimewa, kan tadi kita ngomong kalau beda dengan anak difabel ya? Betul. Berarti apa anak berbakat istimewa itu? Bisa dikatakan anak berbakat istimewa itu merupakan anak yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dari teman sebayanya. Namun, anak berbakat istimewa seringkali menghadapi sejumlah masalah yang menghambat perkembangan potensi mereka secara optimal. Di antaranya, kurangnya pengenalan formal terhadap anak istimewa tersebut, sehingga potensi mereka tidak teridentifikasi dengan baik. Selain itu, ada stereotip negatif dari masyarakat atau pandangan-pandangan terhadap masyarakat yang dianggap anak berbakat istimewa negatif. Dianggap negatif? Kok bisa? Kan mereka pintar. Kenapa kok dianggap negatif? Karena anak istimewa tersebut dianggap terlalu pintar sama tetangga-tetangganya atau dijuluki kayak kutu buku gitu sama teman-temannya juga. Ini membuat anak tersebut merasa terisolasi secara sosial dan enggan menunjukkan potensinya di depan umum. Kasihan ya. Padahal mereka pintar. Iya, tapi malah kayak terasa terkekang gitu di sosial. Berakibat menjadi introvert gak sih kak? Jadi nggak pede dengan kemampuannya itu jadinya ya. Iya. Dan guru-guru di sekolah pun kadang masih merasa kesulitan untuk mengajar anak tersebut karena metode pembelajarannya masih terlalu konvensional, sehingga cenderung membuat anak tersebut bosan dengan pembelajarannya di kelas atau di sekolah-sekolah gitu. Dan pendekatan yang digunakan guru menggunakan pendekatan behavioristik dibanding dengan pendekatan konstruktivistik yang lebih mendukung anak berbakat itu untuk berpikir kreatif dan mandiri. Dan ada lagi nih, Apa tuh? yaitu lingkungan belajar tidak mendukung juga berpengaruh untuk anak berbakat itu, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan membuat anak merasa kurang termotivasi untuk berkembang. Gitu ya kak? Iya, begitu. Sedih ya.
Padahal anak berbakat itu bukan seharusnya ya. Iya, padahal dia seorang berlian, tapi di lumpur. Terus bakal kotor ya. Iya. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara pencegahan masalah yang dihadapi anak tersebut. Yaitu satu, ada kurikulum fleksibel dan strategi pembelajaran. Kurikulum fleksibel diperlukan dengan strategi seperti pembelajaran diferensiasi, pengelompokan khusus, dan berbasis proyek dan akselerasi untuk memenuhi kebutuhan anak berbakat. Sekolah perlu meningkatkan suasana belajar yang kondusif untuk mendorong kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, yaitu ada kolaborasi sekolah dan orang tua. Orang tua juga harus memberikan dukungan moral, emosional, dan stimulasi melalui aktivitas kreatif di rumah. Kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua untuk memastikan anak berbakat mendapatkan bimbingan yang seimbang di rumah dan di sekolah. Gitu ya. Ada lagi nggak Kak? Kayaknya satu lagi deh, Apa tuh? yaitu peningkatan kompetensi guru dan dukungan kebijakan pemerintah. Oh gitu ya Kak? Karena kompetensi guru tidak akan meningkat jika bukan karena dukungan pemerintah. Jadi harus kesatuan yang utuh gitu ya. Iya, bekerja Kalau sama. hanya salah satu saja tidak bisa ya Kak? Iya, nanti tidak seimbang. Oh, begitu. Iya. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya Ada solusinya. Gimana sih solusinya? Ya gimana? Mari kita bahas selanjutnya. Tadi kan bilang ada solusinya. Kira-kira apa aja solusinya? Kan tadi udah dicegah. Masa perlu solusi? Iya, semua itu ada masalah pasti ada pencegahan dan solusi. Oke, untuk solusi masalah anak berbakat itu memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Solusi yang dapat diambil dengan menghubungkan model pembelajaran inovatif seperti enrichment triad model, autonomous learner model, self-directed learning model, dan Purdue three-step model. apa tuh Kak model-model itu? Nah, model-model tersebut itu menekankan kemandirian belajar seperti eksplorasi mendalam serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Guru juga perlu loh meningkatkan kompetensi melalui pelatihan profesional agar mampu mengidentifikasi potensi dan menerapkan strategi pembelajaran. Nah, selain itu peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dan kebijakan pemerintah itu juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang positif yang mendukung pengembangan potensi anak. Nah, ada dukungan tambahan yaitu seperti teknologi pembelajaran interaktif dan bimbingan psikologis juga efektif untuk memenuhi kebutuhan unik mereka sehingga anak berbakat dapat berkembang secara optimal dan dapat berkontribusi positif di masa depan gitu. Ternyata perlu banyak aspek ya untuk mencapai Iya. solusinya. Iya, Kira cuma di anaknya aja. tidak, karena lingkungan kita pun juga harus mendukung kita. Kalau dari kita sendiri itu tidak bisa, mungkin bisa tapi kurang efektif gitu ya. iya begitu. Nah, setelah solusi berarti udah semuanya dong Kak. Apa sudah selesai? Tidak semudah itu. Kan tadi di solusi kan ada banyak pihak yang diperlukan. Iya. Nah, termasuk kita. Apa gitu? Mahasiswa juga emang perlu. Perlu dong. Kan kita kan sebagai Gen Z nih ya, mahasiswa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Pastinya juga memiliki kontribusi yang besar untuk anak berbakat istimewa ini. Nah, apa tuh kontribusinya mahasiswa? Yang pertama, kita bisa buat penelitian tentang anak-anak. Ya, bisa buat penelitian yang gokil gitu. Kan
dari data penelitian itu tadi udah membuktikan dimana bahwa sudah terdata. Jadi hal yang kita omongin itu enggak asal ngomong, enggak bias, ada datanya. Terbukti ya. Iya Kak? betul, terbukti kalau memang benar-benar ada begitu. Nah jadi kita bisa membuat penelitian, kemudian kita juga bisa buat penelitian tentang anak-anak, tentang psikologisnya. Jadi apa sih yang dia alami selama ini jadi anak berbakat istimewa seperti itu. Apalagi basicnya kita kan mahasiswa psikologi Iya, UMK bener nih. begitu. Nah contohnya kan ada tuh kita skripsi ya teman-teman. Iya. Nanti mungkin kita bisa ambil dari anak berbakat istimewa ini untuk judul skripsi kita. Oh, Bisa Gitu. jadi tuh. Iya, jadi sambil Wah, minum bisa jadi ide tuh buat kita-kita. betul banget. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngadain kampanye atau campaign. Bukan politik loh ya. Terus apa dong? Ya berhubungan dengan anak-anak berbakat istimewa. Apalagi sekarang kan sedang seliweran TikTok atau tren-tren yang keren Iya, gitu. betul, Otomatis betul. pelajar sekarang kan lebih aware sama hal-hal tersebut. Jadi kita bisa buat challenge kayak seperti itu. Misal kita bisa buat konten edukasi di TikTok, di Instagram. Kayak ini di YouTube. Ini kan masuknya juga konten edukasi. Ada juga loh Kak yang kayak di ruang guru itu. Nah, Iya. betul. Kelas Itu kan ojek, juga kan. edukasi. Nanti biar apa? Biar orang tua tuh ngerti dan orang-orang itu juga ngerti kalau anak berbakat istimewa itu memerlukan perhatian khusus, perhatian yang berbeda. Perhatian lebih gitu ya. Ya betul. Nah, contohnya kita mungkin bisa buat challenge nih dengan judul hashtag bakatmu bukan bebanmu. Aduh. Tuh, Jadi nanti Mas. dari challenge itu bisa memunculkan bakat-bakat anak yang luar biasa. Iya, mungkin ada anak-anak di luar sana yang bakatnya terpendam gitu. Jadi bisa muncul bakatnya Iya. ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita kan udah mahasiswa nih, kita juga Iya. mahasiswa sekolah. Bisa tuh kita juga jadi mentor buat anak-anak itu. Oh, gimana gitu? Ya, kita membimbing mereka, memberikan mentoring kepada anak-anak berbakat istimewa. Misalnya, kita buat program belajar bersama. Jadi kita tuh kayak kakak gitu loh yang ngajarin adik-adik biar adiknya tuh nggak stres. Iya. Suasananya dibuat santai. Karena kalau kita jadi guru kan kesannya kayak menggurui ya. Iya. Apalagi gap usia kita kan nggak terlalu jauh. Kita kan Iya. masih ya anak-anak SMA, Iya. SMP juga masih masuk ya. Oh iya. Jadi cocok. Jadi face semua nih. Gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat media pembelajaran yang kece, yang keren. Yang gimana tuh Kak Kita kira-kira? kan Gen Z nih ya, otomatis Iya. banyak banget ide-idenya. Jadi Iya. mungkin kita bisa buat e-book atau sesuatu yang bisa mengajari anak berbakat itu belajar tetapi dengan cara menyenangkan. Begitu. Seru Ya betul, kayak e-book nanti kita bisa buat animasi-animasi. Kan lucu. Jadi Iya, anak-anak mau belajar itu seneng gitu bawaannya. Enggak harus panjang esai yang panjang Iya, banget kayak LKS yang Iya. itu kan Membosankan. gambarnya jarang-jarang ya. iya gambarnya jarang. Sementara anak-anak kan lebih suka Iya. yang bergambar. Iya, betul. Gitu. Nah, selanjutnya seperti tadi di solusi, kita juga gak bisa bergerak ini sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga, misal lembaga pendidikan, LSM, atau komunitas lokal yang membuat program-program tadi. Kan kita udah nyinggung nih, tadi ada animasi, kemudian ada konten. Kita bisa tuh ajak collab sama mereka. Nanti kan kalau viral kan bareng-bareng. Iya. Bareng-bareng. Masuk brownies juga Iya. bareng-bareng. Ender juga. Iya, bareng-bareng. Siap Endorse kami dong Kak. Begitu. Nah, contohnya kan ada tuh yang volunteer Iya. ke Palu, ke Lombok, ke ya, daerah-daerah yang lain.
itu kan tujuannya untuk mengajar anak-anak, terutama nanti di sana mungkin kita bisa ketemu anak berbakat istimewa, Iya. tapi kan kita nggak bisa bergerak sendiri, butuh dana. Iya. Iya, maka dari itu kita nggak sponsor gitu, Oh. tapi tujuannya tetap sama. Oh, Begitu ya. Iya, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyalurkan suara-suara anak berbakat istimewa biar kedengeran. Bukan biar kedengeran dengar suaranya ya, Iya. pasti mereka bisa ngomong. Namun, kita bisa buat petisi. Oh, nanti terus yang tanda tangan siapa? Ya, Atau anak-anak orang itu. tuanya atau anak-anak? Oh, anak-anak. Iya, kita mungkin bisa menggait untuk semuanya ya, tapi kita fokusnya ke anak-anak. Jadi untuk saat ini kan mungkin kurikulum yang diterapkan udah baik, tapi tidak menutup kemungkinan ada kekurangan-kekurangan yang tidak bisa dirasakan oleh beberapa anak, terutama anak berbakat istimewa. Oleh karena itu kita bisa menjadi penyalur dari mereka untuk pemerintah. Karena untuk anak-anak mau speak up kan masih kecil, jadi kita bisa buat petisi ya betul, kita bisa petisi atau baik ulangi, kita bisa buat petisi atau hal yang serupa seperti itu. Jadi buat hal yang lebih baik untuk mereka, begitu teman-teman. Jadi dari semua materi yang kita sampaikan, kesimpulannya itu anak berbakat itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada dukungan dari orang tua, masyarakat, sekolah maupun pemerintah gitu. Nah, itu pun juga solusinya dalam penanganannya dengan model-model pembelajaran yang efektif. Guru pun juga pembelajarannya harus inovatif gitu. Betul banget. Nah, itu yang jadi masalah untuk anak berbakat istimewa. Karena apa? Mereka memiliki bakat yang unik, yang beda dari anak-anak lain, tapi tidak dapat disalurkan dengan baik. Itu yang jadi masalah. Padahal kalau dilihat kan Indonesia kan memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat ya, seperti anak berbakat istimewa tadi. Tapi karena kurangnya komponen-komponen yang memadai seperti tadi, jadi deh bakatnya tertes, kurang up. Betul. Terpendam. Maka dari itu peran kita sebagai mahasiswa itu juga sangat diperlukan untuk membantu anak berbakat istimewa. Ya kan? Betul banget tuh Kak. Jadi begitu sedikit penjelasan tentang anak berbakat istimewa yang kami jelaskan. Semoga penonton paham tentang materi yang kami sampaikan. Dan jika ada kurang atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Terima kasih guys.